Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyura Maulidan Rasyidi dengan NIM 08051281212649 dari kelas A jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta dari Universitas Sriwijaya. Di sini saya sebagai praktikan dari Praktikum Dasar-Dasar Penginderaan Jauh ingin melakukan sebuah praktik mengenai materi cropping dan composite data band. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum dan cara-cara melakukan cropping dan composite band yang udah di-download melalui data citra Landsat 8 yang melalui web USGS. Nah, sebelum masuk ke praktik, di sini saya akan menjelaskan apa itu cropping dan composite band. Cropping ialah sebuah pemotongan gambar, atau lebih tepatnya itu adalah memotong sebuah gambar agar menjadi lebih terpusat lagi, agar saat citra itu dibikin layout peta, maka lebih fokus untuk pembuatan peta tersebut. Nah, sedangkan untuk composite itu ialah sebuah penggabungan dari kombinasi data citra sehingga menghasilkan sebuah warna, yaitu warna murni, yaitu merah, hijau, dan biru. Nah, untuk itu kurang lebih dan selengkapnya akan saya lakukan praktik mengenai cropping dan composite band agar lebih jelas mengenai penjelasan saya. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu aplikasi, yaitu aplikasi ArcGIS, yang dimana aplikasi ini adalah aplikasi yang umum kita gunakan untuk pemetaan. Nah, di sini kita add data. Nah, add data, kita ambil Landsat 8. Di sini kita ambil Landsat 8 ini, terus kita ambil band 1 sampai 7. Ini band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6, band 7. Oke, sampai band 6 ini. Oke. Tinggal band 7 yang belum. Band 7 kita add juga. Ini band 7 kita taruh di bawah. Oke, udah. Oke, ini kita kembali ke band 1. Nah, band ini kita langsung mencari untuk composite data alias composite band. Kita cari di search, terus kita cari. Kalau misalkan di bagian search ini tidak ketemu, kita bisa klik Ctrl F agar bisa ketemu. Oke, sini kita udah cari composite band. Di sini kita akan mengcomposite band terlebih dahulu, yaitu menggabungkan data citra ini. Oke, selanjutnya kita berurutan. Band 1. Oke, agak sedikit nge-lag. Band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6, dan band 7. Nah, udah berurutan, kita langsung composite saja. Oke, sekarang kita menunggu sesi untuk data ini di komposit atau digabungkan agar berubah warna sampai mengalami perubahan warna. Nah, kenapa kita harus mengkomposit data? Karena mengkomposit data ini bertujuan untuk menghasilkan citra agar lebih jelas, lebih menghasilkan sebuah objek yang luar biasa dan natural dan lebih terlihat jelas.
bahwa ini adalah sebuah daratan dan juga perairan, layaknya seperti foto yang diambil langsung oleh dari luar angkasa langsung mengenai permukaan bumi. Dan ini juga dapat menjadikan sebuah ilmu untuk pemetaan, agar kita bisa mengetahui mana daratan yang tinggi, mana daratan yang rendah, serta mana pemukiman yang tinggi, mana pemukiman yang rendah. Jadi itu tujuan dari mengcomposite band ini, agar kita mengetahui tentang sebuah kondisi pada suatu daerah tertentu. Nah, di sini juga pada composite band juga terdapat berbagai macam kombinasi, seperti kombinasi natural color, infrared color, dan lain hal sebagainya. Nah, itu nanti juga bakal kita coba untuk kombinasi warna-warnanya. Nanti bisa kita coba pada praktik kali ini. Saat ini kita masih menunggu untuk data citra ini di composite. Oke. Memang prosesnya itu agak lama dan cukup memakan waktu. Nah, setelah kita berhasil mengkomposit ini, maka kita lanjut ke cropping, pemotongan, agar kita memfokuskan mana bagian daerah yang akan kita ambil untuk dibuat layout peta. Jadi seperti itu kurang lebih. Di sini kita masih menunggu untuk perubahan warna. Oke, kita masih menunggu. Oke. Kita masih menunggu. Oke. Ini setelah berubah warna, dan juga kalau emang udah berubah warna itu bakal muncul di sini tanda composite benchnya berhasil dengan tanda centang warna hijau. Dan di sini juga terlihat sebuah perubahan warna. Oke. Nah, di sini untuk tidak memberatkan kita uncentang semua, tidak apa, karena kita tidak perlu lagi. Karena kita hanya perlu untuk mengkombinasikan pada warna di sini. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi mengenai kombinasi dari berbagai BEM untuk menghasilkan sebuah kombinasi yang berubah warna dengan warna yang untuk melihat parameter-parameter yang terjadi pada daerah tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat kombinasi, yakni agrikultural dengan kombinasi 652. Ini 6, ini 5, terus ini 2. Oke, udah. Nah, agrikultural ini merupakan kombinasi untuk pengecekan pada daerah hijau, daerah yang berisi tanaman-tanaman yang berlimpah ya. Bisa kita perbedakan di sini, ini adalah daratan dan ini adalah perairan ya. Atau bisa kita gunakan
natural, yaitu warna asli dari permukaan bumi. Dan kita bisa gunain natural, yaitu band 4, band 3, sebenarnya itu ada band 2. Oke, ini natural ya, warna asli bumi. Oke, selanjutnya kita melakukan setelah ini kita save, yaitu dengan data, ekspor data. Nah, tujuan kita untuk men-save itu ialah agar kita mendapat sebuah hasil croppingan yang kita mau, itu dengan nama maksudnya composite. Oke, dengan format TIFF. Oke, kita save aja. Bisa kita menunggu di sini loadingnya. Bisa kita tunggu sampai selesai untuk sesi penyimpanan atau sesi saving. Oke, kita masih menunggu. Oke, masih berjalan loadingnya. Setelah di cropping tadi, kita akan melakukan pembuatan layout peta yang sesuai dengan SOP dari jurusan ilmu kelautan agar biar lebih rapi dan informasi yang terkandung pada peta itu tersampaikan. Oleh karena itu, di sini kita akan, setelah ini kita akan cropping lalu pembuatan layout peta. Di sini kita masih menunggu terlebih dahulu. Oke, kita menunggu terlebih dahulu. Oke, tunggu sebentar. Oke. Oke, kita masih menunggu. Oke, masih lagi menunggu, masih loading lagi. Oh iya, di sini kita bisa menggunakan data Landsat 8 ataupun Landsat 5 ya. Karena kenapa kita menggunakan Landsat 8? Karena Landsat 8 itu termasuk Landsat versi terbaru yang udah di-update. Maksudnya itu udah diluncurkan satelit Landsat 8. Oke, kita masih menunggu. Oke, udah. Yes. Artinya ini udah. Kita lakukan kombinasi lagi artinya. Untuk biar terlihat keren sih kita ubah ini menjadi warna biru mungkin ya. Yaitu atmospheric penetration. Yaitu dengan kombinasi band 7, band 6, dan band 5. Nice. Tapi lebih baik natural aja deh. Oke, natural. Oke, ini udah. Selanjutnya kita ke katalog. Habis itu kita ke sini, create new. Habis itu kita save file. Kenapa kita ke save file? Karena agar kita bisa memberikan sebuah parameter terhadap peta, baik itu poin, garis, maupun poligon atau bentuk. Di sini kita klik penelitian dengan feature type polygon dan koordinat sistemnya WGS 1984. Nah, kenapa kita menggunakan koordinat sistem WGS 1984? Karena kita itu karena WGS 84 itu lebih mengukur satu bumi.
dibanding WGS yang lain, karena ada beberapa WGS yang lain itu mengukur Samudra Pasifik, ada yang mengukur Samudra Atlantik, benua Asia, dan lain-lain. Nah, namun untuk WGS 1984 itu mengukur ukuran bumi pada aslinya. Oleh karena itu kita menggunakan WGS 1984. Nah, setelah itu di sini kita akan klik kanan, habis itu kita edit features, start editing. Oke, continue. Habis itu kita ini create feature, habis itu kita klik ini, habis itu rectangle agar membuat kotak sempurna. Di sini kita klik oke, pada daerah yang ingin kita mau, anggap saja ini sebuah penelitian. Oke, setelah kita ini, kita ke Windows Image Analysis, kita klik, habis itu kita klik ini, clip. Tujuannya untuk mengcropping data citra agar bagian ini terpotong. Habis itu kita editor, save edit, stop editing. Oke, di sini kita tinggal centangin aja, uncentang maksudnya. Oke, udah. Bagian sini kita udah dapetin croppingan dari data citra yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita membuat layout peta. Nah, layout peta kita ke view, habis itu layout view. Nah, karena bentuknya ini portrait, maka kita ubahnya ke landscape. Di landscape itu kita ke pack and print setup, lalu kita ubah ke landscape. Pastikan juga kertasnya ini kertas A4. Mana? A4. Oke, A4. Lalu habis itu kita klik OK. Nah, terus kita tinggal sesuaiin aja. Oke, sesuaiin aja. Oke, sesuaiin. Nah, di sini untuk memenuhkannya itu kita tinggal zoom in aja. Biar dia full. Aduh, salah. Oke, ini udah full. Setelah itu kita tambahin sebuah parameter, yaitu sebuah titik penelitian, agar seolah-olah kita itu mempunyai titik stasiun untuk dalam penelitian. Nah, caranya itu sama seperti tadi, yaitu kita katalog, di situ ke kita new, di situ kita ke save file tadi. Di sini kita klik titik penelitian, dengan feature type point dan coordinate sistemnya WGS 1984. Kita klik OK. Itu kita lihat, ini kita klik edit feature, start editing, continue. Terus itu setelah continue kita klik bagian ini, terus kita klik point. Oke. Terus itu kita tentuin juga daerah yang akan kita teliti, terserah, ini soal pura-puranya aja, yaitu para daerah pesisir. Nah, daerah pesisir ini kita klik ini, save edit, besok stop editing. Oke, di sini kita bisa ngubah titiknya menjadi terserah, menjadi ini misalnya dengan warna yang terserah. Oke, ini ya udah ada nih, mungkin kita perbesar lagi. Oke, udah selesai.
udah ngatur titik penelitian yaitu di daerah pesisir, kita tambahin sebuah layout agar memberikan sebuah kesan layout peta. Ya, ini kita tambahin rectangle di sini. Oke, rectangle. Oke, di sini kita klik kanan, itu properties, fill color, no color, ini warna hitam. Apply. Oke, terus kita tambahin teks di sini. Oke, di sini kita klik ini, terserah. Kita klik ini aja, praktikum dasar Indraja. Materi copying bisa copying dan composite band. Oke, setelah itu kita ini daerah provinsi Bengkulu. Negara Indonesia. Oke, ini kita apply change symbol, kita ubah Times New Roman, ubah hurufnya menjadi 14. Oke, apply. Oke, selesai. Oke, selesai. Di sini kita langsung tambahin lagi. Kayaknya kita tambahin kecil aja deh, biar pas. Nah, oke, kita tambahin kotak lagi. Di sini tambahin kotak lagi. Oke, nanti. Oke, bentar. Oke, nih kita lebarin. Habis itu kita insert. Habis itu kita not arrow. Kita klik ini. Oke, nih. Oke, habis itu kita tambahin scale bar. Kita gunain yang ini. Habis itu kita klik properties. Kita ubah menjadi satuan kilometer. Habis itu numbernya, formatnya Times New Roman. Dengan ini di apply. Oke, save. Kita save. Oke, kita pasin ke tengah. Oke, terus kita tambahin lagi sebuah scale text di sini. Kita properties, kita ubah menjadi kilometers dan kita bagian atas ini. Formatnya Times New Roman. Kita ini save. Oke, di sini kita tambahin
tambahin. Oke, udah untuk scale text-nya kita udah tambahin. Kita gabungin aja biar mudah. Group. Nice. Setelah itu kita tambahin insert data frame untuk pembuatan kecilnya. Oke. Pembuatan data kecilnya. Di sini kita aneh lagi grafik. Ntar. Oke. Terus kita klik add data. Di sini kita gunain data SHP. Nah, add ini kita zoom ke daerah Bengkulu. Oke, ini daerah Bengkulu. Terus kita ganti ini menjadi daratan hijau. Oke, daratan hijau agar terlihat seperti daratan. Setelah itu kita atur dulu sebentar sedikit. Oke, setelah itu kita ke view data frame properties. Kita ubah nih bagian frame ini, kita ubah latar belakangan jadi warna biru agar terlihat seperti lautan. Ya, oke, selanjutnya kita buat rectangle untuk menentukan wilayahnya berada di daerah ini. Oke, properties, no color, warna merah, apply. Oke, selesai. Oke, selanjutnya kita letakin legenda untuk di sini. Legenda di sini kita letakin dengan insert legend. Oh, salah. Kita klik ini dulu. Dari awal sampai akhir. Terus kita klik insert legenda. Di sini kita tidak perlu, hanya titik penelitian. Terus itu kita klik legenda. Terus kita ubah ini menjadi Times New Roman. Oke, di next, finish. Oke, sampailah di sini legenda. Terus kita ubah properties di bagian item, kita ubah menjadi Times New Roman. Oke, apply. Kita ini legenda dari ini. Selanjutnya kita taruh untuk nama kita dan logo Unsri. Oke, kita insert picture logo Unsri. Oke, logo unsurnya agak kita bisa aja. Oke,
Terus kita ada nama kita properties, itu kita pakai nama Syura Maulidan Rasyidi dengan NIM 0805 12 821 26 09. Terus kita jurusan ilmu kelautan Universitas Sriwijaya. Oke, kita apply. Kecilin dulu hurufnya 12. Oke. Kayaknya 13 cocok. Oke, ini 13. Oke, kita tambahin sini, kita rapi. Oke, ini udah kita rapiin nama serta ini kita. Habis itu kita selesai. Ini merupakan proses yang udah selesai. Terus tinggal kita ke file, habis itu kita ekspor untuk mengirimkannya. Dengan format PNG kita ubah nama hasil komposit. Oke, kita save dengan format PNG. Udah selesai. Terus kita cek di dokumen file praktikum, file karya peta. Habis itu kita lihat hasil komposit kita. Oke, beginilah hasil dari komposit dari praktikum saya. Mungkin saya cukupkan ya untuk sampai sini. Apabila saya ada salah kata dan kekurangan, kurang lebih itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.